Halo Edu Friends, ketemu lagi bareng aku Kak Fatan di sesi Beda Kampus bareng Edu Heroes. Udah lama ya kita nggak jumpa, tapi tenang aja, di sesi ini kita bakal terus mengulik hal-hal yang seru tentang PTN dan tes persiapan masuk kampus. Nah, kalau di sesi sebelumnya kita membahas PTN yang reguler ya, universitas gitu ya, gimana cara untuk masuk UI, masuk UGM, tips and trik memilih jurusan, SBMPTN, UTBK gitu ya. Tapi ada yang lain nih di sesi kali ini. Barangkali ada Edu Friends yang pengen masuk nggak ke UI, nggak ke ITB, tapi ke sekolah kedinasan. Harapannya kan setelah lulus dari sekolah kedinasan bisa langsung kerja. Beda Kampus sesi ini kita akan bahas tentang sekolah kedinasan. Tim WD Edu sudah bertanya melalui Instagram, kira-kira apa sih hal yang ingin banget Edu Friends ketahui tentang tes masuk sekolah kedinasan? Yuk, kita jawab satu persatu pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari @Tariana. Tips lolos ke sekolah kedinasan gimana ya Kak? Halo Tariana, kita bakal jawab pertanyaan dari Tariana. Gimana sih sebetulnya tips dan trik yang efektif supaya kita bisa lolos ke sekolah kedinasan? Yang pertama dan yang paling utama menurutku adalah jangan mempercayai mitos orang dalam. Maksudnya apa sih? Pernah nggak sih kamu diiming-imingi nih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab? Kamu bayar sekian masuk sekolah kedinasan A, kamu bayar sekian masuk sekolah kedinasan B. Apakah itu menjamin kamu masuk? Tidak. Bisa jadi itu apa? Penipuan. Pun ternyata kamu nanti bayar, ternyata penipuan. Nggak bisa dong, malu juga dong gitu ya. Misalkan kamu banding, kenapa kok saya udah bayar tapi nggak lolos. Jadi percaya kepada diri kita sendiri, percaya kepada diri kamu sendiri. Masih banyak waktu, masih ada tenaga, yuk persiapkan dari sekarang untuk tes masuk kedinasan. Yang kedua, selalu cek berkas yang dibutuhkan. Karena biasanya tes masuk kedinasan itu syarat-syaratnya banyak nih. Jadi kalau kamu nggak teliti untuk syarat administratif yang nggak bisa kamu penuhi, ya nggak bisa nih kamu mengikuti untuk tahap-tahap berikutnya. Jadi pastikan ketika mendaftar, semua syarat administratif kamu penuhi. Yang ketiga, persiapkan tes sedini mungkin. Mulai dari tes ujian atau tes tulis, mulai dari tes fisik, tes kesehatan, atau mungkin tes wawancara. Yang keempat atau yang terakhir, setelah kita percaya diri nih, kamu percaya diri dengan kemampuanmu sendiri, kemudian menggenapi semua syarat administratif dan menyiapkan untuk tesnya. Kemudian setelah menyelesaikan tes, apa nih yang kurang? Yaitu berdoa. Jadi seberapapun teman-teman berusaha, kalau nggak berdoa bisa jadi itu nihil gitu ya. Jadi berdoa yang baik, kalau bilang ke Tuhan kalau diterima yaitu jadi takdir yang baik. Tapi kalaupun nggak diterima itu jadi pembelajaran. Kenapa? Edu Friends sudah berusaha sekeras dan sebaik itu untuk meraih sesuatu. Jadi semoga ini bisa berdampak baik untuk Edu Friends semua di masa depan pun jika nanti tidak diterima. Pertanyaan kedua itu datang dari @nurul_tiffany_rahmawati_. Nurul bertanya, Kak, isi dari SKD atau seleksi kompetensi dasar di setiap sekolah kedinasan sama nggak sih? Jawabannya adalah sama, Nurul. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Biasa menjadi tahap awal ketika teman-teman ingin mendaftar sebagai sekolah kedinasan nih setelah lolos syarat administratif. Nah, apa saja sih tes SKD itu? Jadi tes SKD terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada TWK. Apa TWK? Tes wawasan kebangsaan yang berjumlah 35 soal. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah TIU, tes intelijensi umum, jumlahnya 30 soal. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada TKP, tes karakteristik pribadi, jumlahnya 35 soal. Nah, ketiga bagian tadi itu akan menguji beberapa hal, mulai dari analisis kemampuan yang kamu punya, mulai dari kepribadian, wawasan kebangsaan, sosial, karakter, dan lain sebagainya. Dan hampir atau mungkin bisa jadi semua sekolah kedinasan itu menginduk ke SKD yang sama. Jadi ada anak mungkin yang daftarnya STAN, yang daftarnya STTD, itu SKD-nya sama. Tapi untuk tahapan atau seleksi berikutnya bisa jadi berbeda. Jadi jawabannya sama ya Nurul.
Pertanyaan ketiga dari @ilmanester_02. Kak, gimana sih cara belajar SKD / kompetensi dasar yang efisien? Untuk Ilmanester, nah tadi kan kita sudah bahas ya apa itu SKD. Nah, gimana cara untuk mempersiapkan tes SKD yang efisien? Menurutku, yang pertama adalah EduFriends semua harus tahu betul apa sih materi yang diujikan, kayak gitu ya. Nah, bisa tahu dari mana? Bisa dari sekarang udah banyak banget buku-buku SKD di toko buku ya, latihan soalnya. Jadi biar tahu, oh ternyata materinya tuh yang sering keluar ini ya gitu. Jadi jangan sampai EduFriends nggak tahu betul ketika mau mengerjakan soal SKD, tapi nggak tahu sebenarnya sejenis apa sih SKD itu, mulai dari TWK, TIU, atau TKP-nya. Yang kedua, itu mencicil waktu belajar dengan rutin. Jadi, oh sudah tahu nih ternyata di TWK itu materinya ada 8 misalkan. Nah, berikutnya adalah EduFriends harus membreakdown hari per harinya. Jadi, oh hari ini aku akan belajar subtes atau materi ini. Besok aku akan belajar materi ini. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai EduFriends nggak punya penjadwalan yang baik nih untuk memahami materi-materi yang ada di TKD. Yang ketiga, harus sering banget berlatih nih. Ibarat yang namanya soal, terutama soal-soal TIU atau soal yang lainnya, itu kalau EduFriends nggak sering berlatih, nggak sering ikut simulasi, bisa jadi agak bingung nanti ketika mengerjakan soal yang asli. Jadi saranku, silakan nih EduFriends bisa ikut simulasi-simulasi SKD di beberapa platform, bahkan di website BKN itu sendiri. Atau juga mungkin ada beberapa lembaga bimbel barangkali yang juga menyediakan tryout SKD. Nah, ketika EduFriends sudah mempersiapkan ya, udah tahu materinya, kemudian menjadwal materi secara rutin untuk dipelajari, dan juga sering ikut tryout. Nah, ketika pelaksanaan tesnya, apa aja sih yang harus EduFriends utamakan gitu ya? Yang pertama, kerjakan semua soal. Jadi dari 100 soal itu, dengan waktu yang terbatas, silakan kerjakan semuanya. Yang kedua, itu adalah jangan hanya fokus ke satu atau beberapa soal saja. Jadi biasanya sering kan kita fokus ke soal-soal yang kita anggap sulit. Akhirnya kita kerjakan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit, tiba-tiba waktunya habis gitu ya. Dan yang ketiga, silakan kerjakan dari soal yang paling mudah ke soal yang paling sulit. Jadi bisa nih ditandai di awal dari screening dulu, kira-kira tandai soal-soal mana saja yang akan dikerjakan duluan. Setelah itu baru kerjakan. Nah, kalau udah itu selesai, kerjakan soal-soal yang relatif lebih sulit. Oke, tadi sudah 3 soal awal ya. Sekarang ada pertanyaan keempat dari @Yuswa Tunandini. Halo Yuswa, pertanyaannya, Kak, kedinasan apa saja yang nggak pakai persyaratan tinggi badan selain STAN? Jadi aku merekomendasikan untuk teman-teman yang merasa, Kak, kok kayaknya ada syarat tinggi ya di sekolah kedinasan ini, terus aku ngerasa insecure karena kebetulan tinggiku nggak segitu ya. Nah, jadi aku merekomendasikan 2 sekolah kedinasan selain STAN yang tidak mensyaratkan tinggi badan. Pertama, IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk yang jadi ini, yang ada cita-cita jadi ASN gitu ya, silakan nih masuk IPDN. Kemudian kedua itu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Mungkin kalau teman-teman yang punya target nih setelah lulus atau bekerja di BPS gitu ya, dan suka statistika, suka matematika, suka ngitung, nah itu tidak ada syarat tinggi badan. Pertanyaan terakhir dari @Altazhal. Kak, rekomendasikan sekolah penerbangan dong yang bagus di Indonesia. Oke, jadi aku bakal merekomendasikan beberapa sekolah tinggi penerbangan terbaik yang pengen atau mungkin bisa EduFriends pertimbangkan nih untuk EduFriends yang punya cita-cita berkarya atau berprofesi di bidang aviasi ya. Yang pertama ada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia STPI Curug. Kemudian yang kedua Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Surabaya. Yang ketiga Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan ATKP Surabaya. Kemudian ada Bandung Pilot Academy dan Nusa Flying International. Jadi silakan EduFriends kulik nih kelima sekolah tinggi penerbangan terbaik tersebut dan kira-kira pilih mana yang cocok untuk EduFriends daftari. Oke, itu tadi 5 pertanyaan dari EduFriends tentang sekolah kedinasan. Semoga apa yang tadi aku sampaikan jadi satu pemahaman baru nih, jadi satu strategi nih buat EduFriends yang tertarik menjadi salah satu mahasiswa di sekolah kedinasan. Nah,
Ada kabar juga nih ya, kalau ternyata sekolah kedinasan tahun ini itu menjadikan nilai UTBK sebagai variabel untuk menentukan kelulusan pendaftar. Nah, kebetulan banget nih, Widya Edu sebagai platform edukasi, sebagai partner teman-teman untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi juga menyediakan kelas intensif UTBK. Jadi silahkan EduFriends cek aplikasi Widya Edu, kemudian pilih paket belajar persiapan UTBK gitu ya. Selain nanti EduFriends menyiapkan UTBK, EduFriends juga sekaligus untuk menyiapkan tes masuk sekolah kedinasan. Karena katanya nilai UTBK menjadi variabel kelulusan di tes masuk sekolah kedinasan. Itu sesi Bedah Kampus bareng Edu Heroes kali ini tentang sekolah kedinasan. Terima kasih untuk EduFriends yang sudah menyimak dan memperhatikan dari awal. Semoga EduFriends semua segera bisa menjadi mahasiswa di kampus-kampus yang EduFriends semua inginkan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman ambismu. Terima kasih, sampai jumpa di sesi Bedah Kampus bareng Edu Heroes berikutnya. Dadah!